Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini, aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat Tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan aku adalah Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku, Mr. Tanda, akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Dan di ruang misteri kali ini, aku akan membagikan kisah mistis di wilayah utara Taiwan. Tanshui yang terletak di utara Taiwan menjadi lokasi strategis semenjak zaman dahulu. Pada zaman penjajahan, kehidupan di Tanshui sangat semrawut. Banyak penduduk desa yang tinggal di sini, mereka sering terlibat perkelahian atau bahkan pembunuhan. Jasad-jasad manusia yang tewas terbunuh dikisahkan dikubur begitu saja di tanah Tanshui. Pada tahun 1628, bangsa Spanyol membangun benteng Santo Domingo di sini. Pembangunan benteng juga sempat diwarnai dengan keributan dan pertikaian yang panjang, dan akhirnya menimbulkan banyak kematian. Sejumlah besar jasad juga dikuburkan begitu saja di sekitar kawasan Tanshui. Bagi warga lokal yang sudah berdiam di Tanshui selama berpuluh-puluh tahun, mereka menyebut Tanshui dulunya adalah Luan Cangkang atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai kuburan massal. Selain kisah mistis di dalam kompleks kampus Tanjiang atau kampus Tamkang yang pernah aku bagikan di video sebelumnya, ternyata juga ada kisah horor di kompleks rumah sewa yang terletak di sekitar sekolah. Salah seorang netizen di forum mistis online membagikan pengalaman mengerikannya saat mencari rumah sewa di sekitar kampus Tanjiang. Kita sebut saja namanya Siska. Pada tahun 2005, Siska dikala itu adalah mahasiswa tahun kedua di Universitas Tanjiang. Siska dan teman karibnya, kita sebut saja namanya Jenny. Mereka berdua tengah mencari rumah sewaan yang terletak di sekitar kampus. Meskipun ada banyak rumah kontrakan yang terletak di sekitar sekolah, tetapi sebagian besar adalah rumah-rumah tua. Tidak mudah bagi Siska dan Jenny untuk menemukan rumah yang sesuai dengan pilihan mereka. Suatu siang saat mereka tengah berada di salah satu jalan kecil yang terletak di pinggir kampus, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang mendatangi mereka. "Kalian ingin cari rumah kontrakan? Kebetulan saya punya kamar kosong. Kalau kamu tertarik, silakan hubungi saya di nomor ini." Demikian ucap sang wanita sambil menyodorkan kartu nama. Beberapa hari pun berlalu, Siska dan Jenny akhirnya memutuskan untuk mendatangi lokasi rumah sewaan milik wanita itu. Begitu tiba di lokasi, Siska dan Jenny langsung tertarik dengan rumah sewaan tersebut. Rumah itu tampak sederhana dari luar dan tidak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan di sebelahnya. Yang membuat mereka akhirnya memilih rumah itu karena rumah tersebut bersih dan setiap kamar memiliki jendela ventilasi sendiri. Siska dan Jenny akhirnya tinggal di kamar yang saling hadap-hadapan. Dan setelah sebulan menempati rumah itu, keduanya tidak merasakan keanehan apapun. Dan hingga pada suatu hari, Jenny mulai mengeluh kepada Siska kalau dirinya sering ketindihan belakangan ini. Dan Siska yang kurang percaya akan hal-hal gaib pun menasehati Jenny, "Mungkin kamu hanya kecapean saja. Coba deh, kamu kurangi begadang dan ubah kebiasaan kamu." Demikian nasihat Siska. Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 3 pagi, saat hendak siap-siap untuk tidur, Siska tiba-tiba merasakan ada hal yang aneh menyelimuti kamarnya. Ia merasa kalau kamar yang ditempatinya tersebut tiba-tiba mendadak sangat sunyi. Dan sunyi ini tidak seperti biasanya.
Dan di tengah kesunyian itu, Siska bisa mendengarkan bunyi nafasnya sendiri. Dan lebih anehnya lagi, selain ada helaan nafas dirinya, ternyata Siska juga mendengarkan ada bunyi nafas orang lain yang kali ini sepertinya berada di dalam kamar Siska. Dan ketika hendak mencari ke sumber suara, tiba-tiba terdengar lolongan anjing dari luar rumah. Dan Siska pun langsung terkejut dan ia langsung naik ke atas tempat tidurnya. Tidak lama, ia pun mendengarkan ada suara langkah kaki di luar pintu kamarnya. Dan suara langkah kaki tersebut bukan seperti langkah kaki Jenny. Dan Jenny tidak mungkin di tengah malam seperti ini ia mondar-mandir, ia pasti sudah tidur pulas. Dan Siska akhirnya berusaha untuk menutup mata dan segera membuatnya tertidur pulas. Tetapi tidak lama kemudian Siska merasakan kalau tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti ada kekuatan besar yang berada di atas badannya. Dan dikala ini Siska panik dan ia tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba ia teringat akan mantra yang pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dengan sekuat tenaga Siska mengucapkan mantra tersebut di dalam hatinya. Dan tidak tahu telah berapa lama ia membaca mantra itu, tiba-tiba langit malam telah berubah menjadi subuh pagi. Siska pun akhirnya bisa keluar dari ketindihan itu dan ia pun bisa menggerakkan tubuhnya. Dan pada keesokan siang, Siska akhirnya menceritakan pengalaman yang ia alami kepada Jenny. Dan Siska serta Jenny memutuskan untuk mengundang seorang ahli feng shui untuk datang ke rumah sewaan mereka. Dan saat tiba di rumah itu, ahli feng shui tersebut mengeringitkan dahi. Ia berkata bahwa rumah yang mereka tempati saat ini memiliki feng shui yang sangat buruk sehingga mudah didatangi oleh arwah-arwah yang bergentayangan dari luar sana. Dan ahli feng shui bersangkutan akhirnya meminta kepada Siska untuk Jenny segera pindah saja dari rumah itu. Dan setelah mendengarkan saran itu, Siska dan Jenny pun memutuskan untuk segera pindah. Tetapi yang namanya pindah rumah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa hari kemudian pun berlalu dan mereka berdua belum menemukan rumah yang cocok. Dan pada suatu malam, kira-kira pukul 1 dini hari, Siska mulai mendengarkan kembali ada suara langkah kaki yang sama di tengah koridor rumah. Dan setelah suara langkah kaki tersebut menghilang, kali ini terdengar suara gadis yang sepertinya tengah menangis. Dan mendengarkan suara aneh tersebut, Siska pun langsung mengambil HP-nya dan ia pun mengirim pesan kepada Jenny yang berada di kamar seberang. Dan ternyata Jenny juga mendengarkan hal yang sama. Dan kini mereka berdua berada dalam kondisi yang sangat ketakutan. Dan Siska pun mengajak Jenny untuk bersama-sama membuka pintu kamar, kemudian melihat dari mana suara tersebut berasal. 1, 2, 3. Dan setelah mereka berdua membuka pintu, ternyata di koridor tidak ada siapa-siapa. Mereka berdua hanya saling menatap. Dan tiba-tiba Jenny berteriak sambil menunjuk ke arah belakang Siska, yaitu adalah kamar Siska. Ternyata Jenny melihat ada sosok bayangan putih yang kemudian melintas begitu cepat dari luar jendela kamar Siska. Diperlihatkan penampakan seperti demikian, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu pada malam tersebut. Dan setelah memutus masa kontrak dengan pemilik rumah, Siska dan Jenny pun meninggalkan rumah sewaan itu. Dan sebelum benar-benar pergi, Siska sempat mencurahkan pengalamannya ke dalam selembar kertas, lalu ia letakkan di dalam laci kamar itu, dengan harapan agar penghuni baru dapat lebih waspada.
Oke, dan berikutnya akan aku ceritakan ini juga adalah pengalaman mistis dari salah seorang netizen yang merupakan alumni dari kampus Tanjiang. Di video sebelumnya telah aku ceritakan bagaimana urban legend di kampus Tanjiang yang terkenal, yaitu adalah Kongten Jie. Bagi kamu yang belum tahu cerita ini, bisa klik di video ini ya. Di tahun 2004, seorang mahasiswa tahun kedua Departemen Matematika di kampus Tanjiang atau Tamkang, kita sebut saja namanya Andi. Andi dan teman-teman sekelasnya pergi ke perpustakaan sekolah untuk belajar bersama-sama. Dan setelah mereka belajar beberapa jam, Andi pun merasa mulai kelelahan dan ia pun memutuskan untuk kembali saja ke dalam asramanya. Sudah jam 2 pagi ini, aku balik ke asrama dulu ya. Demikian ucap Andi sambil beres-beres dan kemudian balik. Dan Andi pun berjalan kembali ke asramanya sendirian. Dan saat melewati kawasan Jalan Palace Lantern Avenue, tiba-tiba Andi teringat dengan kisah urban legend dari Kongten Jie atau kakak perempuan Kongten. Dan Andi tiba-tiba merasa kedinginan dan rasa kantuknya yang tadi menyelimuti dirinya kini pun berganti dengan rasa yang takut. Dan Andi mulai melihat ke sekeliling jalan, tetapi ia tidak menemukan seorang pun selain dirinya. Dan Andi pun berusaha untuk mencoba menghibur dirinya sendiri. Kisah Kongten Jie seharusnya ini hanya rumor semata yang tidak jelas dari mana sumbernya. Demikian ucap Andi kepada dirinya sendiri. Dan tiba-tiba tanpa diduga Andi mendengarkan ada suara tangisan seorang wanita yang berada di belakangnya. Dari yang awalnya samar-samar, tiba-tiba suara tersebut semakin jelas dan berubah menjadi kian nyaring. Andi yang sangat ketakutan, ia pun langsung mempercepat langkah kakinya dan berlari. Dan anehnya suara tersebut semakin dekat dan seakan-akan kali ini berada tepat di belakang Andi. Dan kemudian suara itu muncul tepat di samping kuping Andi. "Jangan pergi, kenapa kamu meninggalkan aku?" Demikian bunyi suara itu. Dan Andi pun menjadi kalang kabut dan ia terus berlari tanpa melihat ke belakang. Dan setelah dia hampir tiba di depan convenience store dekat kampus, barulah suara tersebut hilang seketika. Dan Andi pun mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melihat ke belakang. Dan ternyata Andi tidak menemukan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Kini Tan Shui tentu sudah berubah wajah. Banyak kawasan pemukiman atau bahkan apartemen elit yang dibangun di sini. Warga Taiwan pun mulai menghuni kawasan Tan Shui yang dianggap memiliki segudang potensi. Selain sudah dilengkapi dengan jalur transportasi yang lengkap, harga properti di Tan Shui ini sedikit lebih terjangkau jika dibandingkan dengan distrik lainnya di kota Taipei. Dan sedikit tambahan informasi saja, salah satu anggota keluarga dari penyanyi kenamaan Taiwan yaitu Jay Chou juga pernah memiliki satu unit apartemen mewah di sini. Di tahun 2011, ibunda Jay Chou membeli apartemen mewah dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 28 juta New Taiwan Dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Dan pembelian rumah itu ternyata sempat diwarnai dengan perselisihan setelah ibunda Jay Chou mengajukan tuntutan kepada pihak pengembang yang sengaja menyembunyikan fakta jika tanah di mana gedung apartemen dibangun ternyata adalah bekas kuburan massal. Selain itu, di sekitar kawasan apartemen ternyata juga terdapat kompleks pemakaman dan ingmiao. Ingmiao adalah kuil yang dibuat khusus untuk menyembayangi arwah-arwah gentayangan supaya arwah-arwah tersebut juga memiliki rumah dan tidak mengganggu makhluk hidup lainnya. Namun, tuduhan dari pihak ibunda Jay Chou tersebut dibantah oleh pihak pengembang. Oke guys, demikian untuk video kali ini dan semoga kalian suka dengan tema yang aku angkat di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Taiwan Beranda karena aku Mr. Tanda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.